Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Satu media nasional yaitu ayobandung.com membuat satu berita terkini terkait dengan proses penetapan NIP segera rampung. Begini nasib tenaga honorer yang tidak kebagian formasi P3K 2024. Ini hanya sekedar prediksi Bapak Ibu ya, tetapi kenyataannya tentunya itu nanti berdasarkan kebijakan pemerintah. Jadi mengenai proses penetapan NIP yang segera rampung ini tentunya kita juga wajib tahu. NIP yang akan terbit adalah bagi yang memenuhi syarat menjadi ASN P3K atau PNS, tetapi bagi yang tidak memenuhi syarat maka NIP-nya juga tidak akan diterbitkan oleh pemerintah. Supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Seperti diketahui, amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah mengatur tentang batas waktu penyelesaian tenaga honorer, di mana batas waktu dimaksud adalah paling lama Desember 2024. Bahkan informasi daerah lain bahwa penyelesaian kasus honorer yang sedang menantikan pengangkatan itu memang segera difasilitasi ya. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu bersama bahwa itu semuanya tergantung kapan waktunya pemerintah untuk melakukan hal ini. Kemudian, pada undang-undang tersebut jelas dikatakan bahwa penataan tenaga honorer harus rampung maksimal sebelum Desember 2024. Adapun untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada salah satu tahap yang harus dilakukan, yakni verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer oleh lembaga yang berwenang. Para tenaga honorer bisa memeriksa hasil VEVAL dengan cara sebagai berikut. Pertama, kunjungi laman pengumuman non-asn.bkn.go.id, kemudian pengumuman bisa juga. Yang kedua, kemudian pilih instansi yang diinginkan. Yang ketiga, selanjutnya pilih pengumuman, maka akan muncul nama para honorer. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kemudian Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPR RI, telah sepakat untuk melarang pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya melakukan pengangkatan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu, ini ketegasan untuk para PPK. Hal tersebut berlaku usai pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi jika diketahui ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang berat. Selain itu, BKN, Kemenpan RB, dan DPR RI juga bersepakat bahwa alokasi formasi penerimaan P3K akan disesuaikan dengan jumlah tenaga honorer yang terdata dalam database BKN. Kemudian untuk proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 sampai 2023 akan segera diselesaikan.
Nah, siapakah mereka itu Bapak Ibu? Seperti para honorer yang telah nyatakan lulus tetapi terganjal pengangkatan. Rancangan peraturan pemerintah yang disebut dengan RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, juga turut memberikan masukan terkait beberapa tugas dan fungsi BKN. Jadi hal ini sesuai dengan pernyataan PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto dalam pembahasan RPP Manajemen ASN turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Selain itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap tenaga honorer yang tidak kebagian formasi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk sementara. Jadi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K paruh waktu, sebagaimana disampaikan bahwa itu hanya sementara, ya. Karena pada dasarnya yang direkrut untuk tetap juga para honorer dan P3K nantinya yang dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Kemudian untuk pegawai honorer yang mendapatkan formasi maka diangkat menjadi P3K penuh waktu atau dengan istilah P3K full time. Itu bagi honorer yang mendapatkan formasi maka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sebaliknya Bapak Ibu, P3K paruh waktu. Adapun tenaga honorer yang telah dipastikan akan bergelar P3K 2024 adalah mereka yang telah masuk database Badan Kepegawaian Negara, ya, yang telah masuk dalam database BKN. Itu merupakan satu syarat, ya. Nah, selain daripada masuk database BKN itu Bapak Ibu, ada 4 jenis dokumen yang wajib dipenuhi sehingga nantinya Bapak Ibu honorer itu resmi dianggap menjadi ASN P3K. Yang salah satunya adalah SK pengangkatan, ya. Kemudian SPTCM, kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya. Seterusnya adalah dokumen gaji, dalam arti slip gaji atau daftar gaji Bapak Ibu, ya. Itu semuanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu honorer untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Mengenai pertanyaan kapankah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbit? Tentu di waktu yang tidak terlalu lama kita akan mendengarkan informasi mengenai hal tersebut. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.